Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad, al-wahidus samadu yahdi lirrasyad, bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharriqna bi bahril wahdati fi kulli halin daimau wa sa'ati. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi idznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah muswilati lil hadratil aliyah, amma ba'd. Pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Ahad ke-25, Ahad Pon 28 Muharram 1398 Hijriah, 8 Januari 1978 Masehi. Al-Hikam 1 halaman 43. Bismillahirrahmanirrahim. La amala arjayi lil qabuli min amali yaghibu anka syuhuduhu wa yahtaqirru indaka wujuduhu. Tidak ada amal ibadah yang besar harapan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amal yang engkau tidak merasa berbuat amal itu dan engkau tidak membanggakannya. Engkau tidak merasa berbuat atau beramal, artinya billah istilah Wahidiyah. Sama sekali tidak merasa bisa beramal. Adanya bisa beramal karena fadl dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa fadl dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bisa beramal. La haula wa la quwwata illa billah wa yahtaqiru indaka wujuduhu. Artinya, tidak menjaga adanya amal itu sendiri sama sekali tidak bisa menghasilkan sesuatu apapun juga. Sama sekali tidak membekas, tidak menjagakan ibadahnya untuk misalnya sadar kepada Tuhan, tidak menjagakan mujahadahnya. Otomatis kalau merasa billah, tidak menjagakan ibadahnya, sebab tidak merasa dia bisa beribadah, bahkan berbuat apa saja pun tidak bisa berbuat sendiri. Semuanya billah. Jadi otomatis dia tidak menjagakan usaha atau perbuatannya. Ini meliputi segala bidang, baik soal dunia maupun soal akhirat. Tapi mungkin juga kejadian belum merasa billah, tapi wayahqiru indaka wujuduhu, merasa bahwa amalnya sangat buruk, tidak khusyuk, merasa tidak ikhlas, merasa ujub, riak dan sebagainya. Otomatis karena dia merasa begitu terhadap amal ibadahnya, maka dia tidak menjagakan amalnya. Amal-amal ibadah yang dilakukan menurut cara-cara seperti di atas itulah yang harapan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam bidang husnudzon, malah husnul yakin, seharusnya kepada Tuhan, harus yakin bahwa amalnya diterima oleh Tuhan, sebab Allah Maha Murah. Dalam hadis qudsi disebutkan, ana ingda dzonni abdi bi, aku menurut prasangka atau keyakinan hambaku terhadapku. Kalau hambaku menyangka diterima, ya aku terima. Tapi kalau menyangka ditolak, ya aku tolak.
Jadi dalam bidang husnudzon, keyakinan, kita harus yakin diterimanya amal-amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam bidang mawas diri, koreksi terhadap amal-amal ibadahnya seperti di atas tadi, sama sekali tidak membanggakan amalnya. Amalnya tidak membekasi apapun juga, asal merasa amalnya kurang khusyuk, kurang ikhlas, dengan sendirinya tidak menjagakan amalnya, malah merasa malu. Sebagian Ba'dul Arifin mengatakan, aku sesudah sholat rasanya seperti gadis yang dipingit lalu menyeleweng, berbuat serong, rasa maluku seperti itu. Jadi seharusnya orang yang beribadah kepada Allah kok hatinya tidak huzur, tidak ikhlas, ingat sini ingat sana, sesungguhnya malu kepada Allah. Lebih-lebih ada pamrih ini pamrih itu, pamrih akhirat sekalipun seharusnya malu kepada Allah. Coba gambarkan menghormat atau menolong orang, hatinya tidak betul-betul menghormat dan malah ada pamrih ini pamrih itu. Begini begitu kan malu kalau ketentuan yang terhormat atau yang ditolong, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tahu gerak-gerik si hamba. Siapapun juga, biar sekelumit sekalipun, Tuhan senantiasa tahu. Jadi seharusnya merasa malu jika ibadahnya kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang huzur, ingat sana sini. Itulah maka seperti saya sebutkan tadi, Ba'dul Arifin atau Ba'dus Solihin atau Ba'dul Ubad, tiap sehabis mengerjakan sembahyang atau ibadah apa saja, dia merasa malu yang luar biasa, digambarkan seperti seorang gadis yang dipingit lalu berbuat serong. Saking malunya, malu karena ibadahnya kurang sempurna, kurang huzur, kurang khusyuk, kurang ikhlas. Lah itu tadi, sekalipun belum merasa billah, bisa merasa ringkih seperti itu, tapi yang sempurna kita harus mengisi kedua bidang, bidang hakikat dan bidang syariat. Bidang hakikat harus merasa billah, tidak bisa mengaku bisa beramal. Bidang syariat atau billah harus merasa kurang tepat ibadahnya, kurang khusyuk, kurang ikhlas, kurang huzur, selalu ingat sana ingat sini, selalu ada pamrih, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kalau bisa dobel, ya billah ya lillah. Tapi kalau belum bisa dobel, yang pokok harus diutamakan yaitu billah. Sebab kalau tidak begitu, kalau misalnya hanya merasa kurang sempurna begitu saja, kama qala Ba'dul Arifin, ru'yatut taqsiri li'atakhlu minasyirki fit taqdiri. Merasa kekurangan, merasa pepeko, merasa kurang ikhlas, merasa kurang sempurna ibadahnya, itu tidak lepas dari syirik atau tidak diridhoi terhadap qadar Allah. Itulah bahayanya kalau hanya lillah saja. Jadi kita harus menempatkan segala sesuatu di tempatnya masing-masing. Tempat syariat, tempat hakikat. Merasa malu, merasa kurang ikhlas ibadahnya, ini kurang tempat, kurang diperintahkan oleh syariat, yaitu suatu adab. Jadi mudahnya kita harus ingat, ini bidang syariat. Saya harus merasa malu, merasa kurang tepat, dan sebagainya. Tapi di samping itu, harus usaha sekuat mungkin, sehingga betul-betul ikhlas, betul-betul khusyuk. Tapi jangan sampai merasa ikhlas, sudah merasa khusyuk, harus merasa kurang tepat, dan malu dan sebagainya tadi.
tapi harus juga didasari lillah billah. Jadi kembali lagi, la amala arjalil qabuli min amalin yaghibu angka syuhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu. Tidak ada amal ibadah yang lebih besar harapan diterima daripada amal yang tidak diakui dan tidak diandalkan. Tidak diakui artinya tidak billah. Tidak diandalkan. Apanya yang diandalkan? Sebab tidak merasa punya amal, malah di samping itu tidak merasa punya amal dalam bidang syariatnya, merasa amalnya morat-marit, tidak tepat, bahkan boleh jadi barang yang morat-marit kok diandalkan. Diandalkan atau dijagakan untuk wusul kepada Allah atau sadar atau menghasilkan. Ya, apa saja pokoknya, tapi yaitu tadi, dalam bidang syariat, kita harus sekuat tenaga mungkin untuk lebih-lebih soal wusul kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menuju kepadaku, bermujahadah, pasti akan kutunjukkan jalanku. Mal laisa lahul mujahadah, laisa lahul musyahadah. Barang siapa yang tidak ada usaha sungguh-sungguh, tidak bermujahadah, dia tidak akan memperoleh musyahadah, syuhud, sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bidang syariat kita harus berusaha, tapi sekalipun bidang syariat harus didasari hakikat atau billah. Dalam suatu hal hakikat itu sendiri pun diperintahkan oleh syariat. Begitu juga hakikat menghendaki adanya syariat. Jadi saling menguatkan satu sama lain. Istilah ban seperti ban luar dan ban dalam. Ban luar saja tidak bisa dipakai berjalan, begitu juga hanya ban dalam saja tidak akan kekuatan, tidak ada kekuatan. Para hadirin hadirat, mari kita kembali kepada diri kita masing-masing. Ilmiah yang sudah kita miliki harus kita terapkan dan harus dipelihara, dibina dan ditingkatkan lagi. Ilmiah gampang dipelajari, tapi jauh lebih sukar penerapannya, terutama penerapan di dalam hati kita masing-masing. Pekerjaan hati soal gampang, tapi justru sukar, licin sekali. Lap ingat sana, lap ingat sini, lap ganti acara itu, ganti acara ini. Kelihatannya mudah, tapi prakteknya sangat sulit. Tapi asal ada perhatian, otomatis berbeda dengan yang ada perhatian. Ibarat orang mencangkul di ladang, tentu berbeda hasilnya dengan yang hanya nongkrong saja. Apa yang kita bahas tadi tidak hanya soal wusul atau kesadaran saja, tapi segala soal-soal lahiriah seperti usaha atau bekerja harus begitu. Lahirnya jangan sampai menjagakan atau mengandalkan usaha itu, usaha dan hasil itu juga, itu dua bidang yang berbeda-beda. Usaha adalah kewajiban kita mengisi bidang syariat, adapun hasil adalah ketentuan Tuhan dalam pandangan tauhid. Sebab dan akibat itu tidak ada hubungan satu sama lain. Artinya sebab itu sendiri tidak mutlak bisa mewujudkan akibat tersebut. Sebab dan akibat masing-masing langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan aku menjadikan segala sesuatu dengan sebabnya. Jelas bahwa segala sesuatu akibat
dan sebab kedua-duanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebab hanya sebagai pertanda atau alamat akan wujud segala sesuatu atau akibat. Jadi sebab itu sendiri bukan sesuatu kekuatan yang mutlak yang mampu mewujudkan segala sesuatu akibat. Kedua-duanya, sebab dan akibat, sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelasnya, Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan menciptakan sekali sebabnya. Hasil panenan padi misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hasil panen yang baik dengan menciptakan sebab-sebabnya yang baik pula. Tanah yang subur, pengolahan tanah yang baik, bibit yang baik, pupuk yang cukup, pembasmian hama yang merata dan menjur, iklim yang baik dan sebagainya. Begitu seterusnya pandangan tauhid kita. Segala sesuatu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada perantara. Oleh karena itu, jika ada perantara, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala terhijab oleh perantara itu. Berarti Allah tergantung kepada perantara tersebut, atau berarti ada dua kekuasaan, kekuatan Allah Ta'ala atau kekuatan perantara, atau dalam istilah tadi sebab tersebut. Dan ini semua mustahil, tidak cocok dengan kenyataan tauhid. Sekalian dalam percakapan sehari-hari sering dikatakan ini sebab itu sebab ini, kalau tidak begini akibatnya begitu, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sekali lagi, dalam pandangan tauhid, kita harus berkeyakinan seperti di atas, yakni segala sesuatu yang baik itu sebab akibat, semuanya secara langsung berhubungan dengan Allah Ta'ala, tanpa ada perantara apapun juga. Ini pandangan tauhid, kita harus begitu. Jika pandangan tauhid tidak begitu, artinya meyakini bahwa sesuatu sebab yang menciptakan sesuatu ini menyalahi tauhid, dan bisa jadi dia keluar dari iman dan Islam, tapi dia tidak merasa berbahaya sekali. Kita harus berhati-hati sekali. Jika kurang perhatian, lebih-lebih sama sekali tidak ada perhatian, mungkin dia keluar dari tauhid, keluar dari iman dan Islam, sedangkan yang bersangkutan tidak merasa segala sesuatu yang baik lahiriah maupun batiniah semua langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun adanya perantara baik lahiriah maupun batiniah itu hanya sebagai pertanda atau alamat. Api membakar sesuatu, bensin misalnya, kena api, kemudian menyala. Lah ini hanya penglihatan lahir, pandangan materi, sedangkan keadaan yang sesungguhnya, hakikat yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang langsung membuat nyala api itu. Api itu tidak mempunyai daya atau kekuatan membakar. Begitu hakikat yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Apa yang kelihatan lahir itu hanya bayangan, hanya sesuatu impian. Itulah tepatnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An-nasu niyamu wa idza matung tabahu. Al-hadis. Manusia semuanya tidur, mimpi. Jika mereka sudah mati, terbangunlah mereka. Artinya, mereka akan tahu, akan melihat keadaan yang sebenar-benarnya. Orang yang dalam keadaan mimpi, ketika mimpi itu seperti sungguh-sungguh terjadi.
padahal yang sesungguhnya tidak ada apa-apa. Setelah bangun dari tidurnya, baru dia tahu bahwa semua itu hanyalah mimpi. Begitu juga apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, hidup di dunia ini, sesungguhnya semua ini hanyalah impian, bukan keadaan yang sesungguhnya. Baru setelah kita mati nanti, manusia baru bangun dari tidurnya, baru tahu, baru melihat, baru merasakan keadaan yang sebenarnya, jauh lebih jelas, lebih terang dari keadaan di dalam mimpi di dunia. Maka dari itu, kita jangan sampai tergelincir oleh syaitonusi, syakki, wal kufri, wasi syirki. Jangan sampai terpengaruh, jangan sampai tergelincir tertipu oleh pengaruh dunia dan material. Biar bagaimanapun seperti sungguh-sungguh terjadi, biar bagaimanapun tepatnya masuk akal pikiran, biar bagaimanapun tepatnya menurut perhitungan. Kalau sampai tergelincir dan terpengaruh, berat sekali akibatnya yang kita rasakan sesudah bangun dari tidur ini. Berat sekali akibatnya nanti di alam kubur, di dalam akhirat, terutama para hadirin hadirat. Innama awrada alaikal warida litakuna bihi alaihi warida. Bahwasannya Allah Ta'ala mendatangkan kepadamu suatu warid agar supaya engkau datang menuju kepadanya dengan warid itu. Warid adalah pengalaman-pengalaman batin berupa ilmu dan nur cahaya yang datang ke dalam hati, sehingga hati menjadi bersih, jernih dan cemerlang, sehingga dapat melihat yang hak itu sendiri, yang batil, sehingga dapat menerapkan ikhlas, dapat ridho, tawakal dan sebagainya. Sekalipun ada ini, ada itu, tapi pandangannya tidak berubah, tetap kullu syai'in halikun ila wajhah warid. Dalam bahasa Jawa, krentek atau muskiting ati. Dalam bahasa Indonesia, gerak hati. Innama awrada alaikah warida litakuna bihi alaihi waridan. Setengah daripada kasih sayangnya Allah Ta'ala, mahalomanya Allah Ta'ala kepada hambanya, yaitu hambanya diberi warid, yaitu sesuatu yang datang ke dalam hati. Artinya pemberian Allah Ta'ala bangsa rohani, bangsa pengalaman batin, bangsa keyakinan, sehingga si hamba merasa ridho, merasa ikhlas, merasa tawakal, merasa sadar, merasa ini sungguh hak, ini sungguh batil, dan sebagainya. Muskiting ati atau gerak hati untuk sabar, untuk ridho, gerak hati merasa banyak dosanya, gerak hati untuk bermujahadah, untuk ini, untuk itu, ya amal-amal ibadah lain-lain. Ini semua maksudnya supaya digunakan oleh si hamba itu untuk sowan menghadap, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awrada alaikal warida liyatasallamaka miyatil aghyari wa yuharriraka mirriqil athar. Allah Ta'ala mendatangkan kepadamu warid tidak lain untuk menyelamatkan dirimu dari cengkraman pengaruh selainnya Allah, dan untuk membebaskan dirimu dari belenggu pengaruh keinginan duniawi dan syahwat nafsu. Hanya warid saja, uskiting ati atau gerak hati saja, ingin bertobat, ingin beramal ini, ingin beramal itu, ingin bermujahadah, hanya begitu saja. Tidak ada pelaksanaan dan pembinaan,
ini terkadang hanya sekejap begitu saja, hilang lenyap dari hati tanpa ada bekas-bekas dan kesan, tanpa menghasilkan buah dan kemajuan. Ini mungkin saja terjadi, mungkin disebabkan adanya pengaruh-pengaruh syaitoniyah, pengaruh-pengaruh nafsu, pengaruh situasi dan kondisi, baik situasi luar maupun situasi dalam. Itu adalah sifat adil Tuhan. La yus'alu amma yaf'alu. Tuhan tidak bisa dituntut, semua adalah hak Tuhan secara mutlak. Bebas berbuat apa saja terhadap hambanya. Dalam hubungan begini kita harus ridho kepada Allah, kita harus ridho kepada qadar. Tuhan adalah Tuhan kita, memiliki wewenang dan kekuasaan yang mutlak. Kita sebagai hamba yang lemah senantiasa membutuhkan kepada Tuhan, membutuhkan dalam segala bidang lahiriah dan batiniah dalam setiap saat. Tapi dalam bidang ikhtiar kita harus berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan warid yang datang kepada kita, usaha mengadakan pembinaan yang sebaik mungkin. Aurada alaikal warida liyatasallamaka miyadil aghyari waihar riroka mirikil athar. Jika orang lebih baik, artinya lebih banyak pertolongan Tuhan kepadanya, pertama digerakkan hatinya oleh Tuhan, diberi warid, digerakkan hatinya untuk berbuat baik, digerakkan hatinya untuk sadar kepada Allah, digerakkan hatinya untuk bertobat, untuk sowan menghadap kehadiratnya. Dan selanjutnya pemberian ini harus dipelihara oleh Tuhan. Terus sadar, tetap tidak sadar, tetap tidak terpengaruh oleh bujukan syaiton, tidak terpengaruh oleh situasi dan kejadian seperti apapun juga. Dia tetap membina dengan warid, sadar bertaubat, ridho, tawakal dan sebagainya. Ya, pokoknya tetap fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, maka dalam bidang ikhtiar kita harus usaha sekuat mungkin agar kita tetap dibina, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap diberi warid dan kemudian menjalankan atau mengeterapkan apa saja yang menjadi krenteking hati, apa yang menjadi hasrat hati, tergerak hati ingin mujahadah, ingin sembahyang, ingin berpuasa sunat, ingin ini, ingin itu. Dalam bidang ikhtiar harus diusahakan untuk melaksanakan keinginan-keinginan hati yang kedatangan warid. Tetapi kalau memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan, kita harus ridho kepada qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat kita dikaruniai warid atau pengusikan sebanyak-banyaknya, pengusikan atau gerak hati untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa terus ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ada suatu ucapan, tuba limang tola umruhu wa katsura amaluhu. Berbahagialah orang yang umurnya panjang dan amalnya banyak. Panjang usianya dan kesadarannya kepada Allah banyak, ini lebih baik. Apa saja kalau bisa
Ya yang banyak ia kualitas, tapi kalau tidak bisa lebih baik kualitas, ya para hadirin hadirat, kita diberi yang banyak, yang mentes semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mendapat usikan atau warid lagi sehingga dia tidak terpengaruh makhluk oleh materi, oleh moral atau material. Moral yang bejat, moral yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi yang bejat pula, sebab moral dan material mungkin itu ada dua macam. Moral bejat yaitu disebut demoralisasi, moral yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, moral yang mengajak ke alam binatang yang buas, moral yang mengajak kepada alam syaitoniyah, rububiyah. Tapi di samping itu juga ada moral yang mengajak fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita usahakan, yang harus kita mohon. Begitu juga material. Ada material yang mengajak kepada alam syaitoniyah, kerubiyah. Materi yang mengajak ke alam binatang hanya menurut keinginan nafsu. Nafsu makin minum, nafsu makan, nafsu minum, nafsu bekerja, nafsu seks, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya apa saja yang hanya untuk memuaskan nafsu. Tapi di samping itu ada juga materi yang mengajak fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Materi yang mengajak kepada akhlak baik, ini yang harus kita usahakan. Dunia ini seisinya, langit bumi seisinya, semua diserahkan bulat-bulat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia, supaya baik segala material maupun segala moral, supaya kita menggunakan moral atau material ini untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberi kemampuan untuk memilih di antara moral dan material itu yang mengajak fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Al-Hadits. Dunia sebagai ladang atau sawah untuk tanaman akhirat. Tentunya yang dimaksud supaya kita memilih mazro'ah, mazro'ah yang hasanah, ladang dengan tanaman yang baik buat di akhirat nanti. Tapi kalau salah urus, salah terap, salah langkah, bukan mazro'ah hasanah, melainkan mazro'ah sayyi'ah, tanaman dengan hasil yang buruk di akhirat. Buruk dalam arti mencelakakan. Itulah dunia yang disalahgunakan, yaitu dunia yang dikecam oleh Al-Quran, dunia yang tidak digunakan untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, ya, untuk nuruti nafsu, dikecam, kita harus menghindari sekalipun hanya sekecil atom. Sebaiknya dunia yang digunakan untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam makin banyak makin baik. Jadi tinggal manusia ini bagaimana menggunakannya. Mari kita para hadirin hadirat, kita lihat pribadi kita masing-masing. Apakah dunia kita, moral atau material kita, jadikan alat bunuh dirikah? Atau perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam? Kita masing-masing yang menentukan dan mampu kita untuk bunuh diri, untuk menjerumus, mampu malah menjerumus yang lebih gampang, tapi juga menggunakan untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun agak lebih berat dari yang pertama tadi.
istilah orang kuno munggah swarga dan nyemplung neraka, istilah munggah atau naik otomatis lebih sukar daripada nyemplung atau jatuh. Huffatil jannati bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Rawahu Muslim. Surga dikelilingi oleh soal-soal yang tidak menyenangkan, oleh soal-soal yang membosankan, sekalipun sebenarnya enak, tapi dalam menyenangkan dan membosankan. Dan neraka dikelilingi soal-soal yang menyenangkan, soal-soal yang memuaskan, bermacam-macam syahwat dan kesenangan, sekalipun mula-mula berat, tapi karena menjadi kesukaan dan kesenangan menjadi ringan dan senang. Jadi sekali lagi, soal moral atau material, kita usahakan untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan makin banyak makin baik, tapi ya bisa disalahgunakan. Sekalipun hanya sedikit, lebih-lebih banyak, sangat dikecam. Sekalipun seatom, sepeser, jika disalahgunakan maka terkecam. Tapi tidak disalahgunakan, makin banyak makin baik, makin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan para hadirin hadirat, kita diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberi manfaat yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita mendapat usiking ati, kata orang Jawa, yaitu gerak hati untuk berbuat atau melakukan hal-hal yang baik, harus terus usaha kita dipelihara dan kita tingkatkan terus-menerus untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu syair, likulli ila sa'wil ula harokatun walakin azizun firrijali thabatun. Semua orang atau sebagian besar manusia mempunyai inisiatif atau cita-cita yang luhur, yang diridhoi oleh Allah, yang bermanfaat bagi sesama manusia, akan tetapi sayangnya hanya lamunan belaka, tidak terwujud dalam pelaksanaannya. Aurada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wajudika ila fadha'i syuhudik. Setelah daripada kekasih Tuhan lagi oleh orang yang diberi warid atau pengalaman atau perasaan sehingga dia dapat bebas dari imperialis nafsu. Liyukhrija min sijni wujudika ila fadha'i syuhudika, sehingga bebas dari penjara wujudmu atau dari ananiyahmu kepada lapangannya, suhud kesadaranmu, kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang diberi warid atau usikan, lalu dia menjadi hilang ananiyahnya. Ananiyahnya adalah penjara yang kejam, penjara yang seram, penjara yang bengis, penjara atau imperialis yang buas sekali, yang paling membahayakan. Ya mudah-mudahan kita semua dikaruniai warid seperti itu sebanyak-banyaknya. Qala ba'dhuhum, berkata di antara orang-orang yang soleh, sijnuka nafsuka idza kharajta minha wa qata fi rohatil abad. Penjaramu adalah nafsumu, ananiyahmu, istilah wahidiyah. Jika engkau bisa keluar membebaskan diri dari ananiyahmu, engkau akan menduduki atau mengalami suasana kejembaran, kebebasan, kemerdekaan, kebahagiaan selama-lamanya. Lah ini para hadirin hadirat, di dalam wahidiyah caranya membebaskan diri dari imperialis atau penjara nafsu, yaitu dengan billah,
Jika sudah mencapai tingkat rasa billah yang sudah keluar, sudah bebas dari cengkraman imperialis nafsu yang ganas kejam itu, otomatis dia selalu ridho kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan melarat, kekurangan atau kesukaran misalnya, dia tetap ridho, puas dan gembira, sebab yang memberi ujian itu Tuhan yang kasih sayang. Tidak mungkin Tuhan akan menjerumuskan atau menyesatkan diriku. Justru dari kasih sayangnya Tuhan kepadaku, maka aku dibuat begini, otomatis puas, gembira, tidak gelisah, tidak begini, tidak begitu. Ya mudah-mudahan kita dikaruniai bisa bebas dari imperialis nafsu, bebas dari sesempurna-sempurnanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekalipun orang yang mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah, mentepati kedudukan dan jabatan yang bagaimanapun tingginya, jadi presiden sekalipun umpamanya, selama dia masih dikuasai nafsunya, masih belum bebas dari cengkraman imperialis nafsu, tetapi dia tidak merasakan situasi kebebasan dan kemerdekaan. Dia tetap senantiasa gelisah, senantiasa khawatir dan takut, senantiasa ribut ini dan ribut itu, selalu dikecam Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berbuat yang merugikan umat dan masyarakat, sebab mencari untung pribadi, mencari kepuasan nafsunya. Akhirnya awas kalau nanti sudah dicabut oleh malaikat Israel. Di sini diberi penjelasan, wa muqtadha hadza taqdiri annal warida wahidun wa samratuhu wahidun wa hiya dukhulu fi hadratir rabbi wa yasihhu annal ma'na awrada 'alaikal warida litakuna bihi alaihi warida au muqbilan alaika bil istighali bit ta'ati wa anwa'il ibadati. Mungkin yang dimaksud warid itu hanya satu, kemudian menyusul buahnya, yaitu warid yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ibarat pohon, batangnya hanya satu, kemudian timbul cabang-cabang dan rantingnya. Warid ke satu misalnya berupa hasrat ingin mujahadah, kemudian terus timbul warid kedua, makin kuat dan terus menjalankan mujahadah. Sekalipun mungkin pada mulanya masih belum bebas dari pengaruh nafsu, tapi karena datang terus warid berupa kemauan yang kuat, maka lama-lama menjadi baik, mujahadahnya menjadi ikhlas, warid ikhlas, dan terus menyusul lagi warid tekun dan bersungguh-sungguh. Datang lagi warid ridho dan terus bertambah-tambah sehingga menjadi warid kesadaran atau warid billah, istilah wahidiyah. Menjadilah dia sama sekali bebas dari imperialis nafsu. Seterusnya menjadi orang yang sempurna, orang yang kamil, bahkan bisa menyempurnakan orang lain, kamil mukamil. Bisa orang yang minal wasilin al musilin, orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menyadarkan orang lain. Ya mudah-mudahan para hadirin hadirat, kita dijadikan minal wasilin al musilin wa minal kamilat al mukammilat. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin hadirat, di samping permohonan, di samping mudah-mudahan kita harus mengisi bidang yang sebanyak-banyaknya. Kita harus berusaha yu'ti kulladzi haqqin haqqoh, dan harus taqdimul aham fal aham tummal angfa fal angfa.
Kita hanya memperbanyak doa-doa permohonan, tapi harus giat berusaha, bermujahadah harus kita tingkatkan. Terus jangan terjerumus, harus kita telateni. Mujahadah batiniah adalah mengatur hatinya senantiasa lillah billah, lirrasul birrasul dan sebagainya. Pokoknya selalu ingat atau terus berdoa kepada Allah. Lupa, kembali lagi lupa, lupa lagi dan seterusnya. Senantiasa berlarut-larut banyak dosa dan berlarut-larut bertobat. Itu diantara lain memperbanyak mujahadah. Mujahadah sendiri atau berjamaah dan seterusnya. Begitu seharusnya kita di dunia. Selama di dunia kita harus senantiasa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi diri kepadaku. Jadi liya'budun tidak hanya sebatas kepada ketika sembahyang, ketika puasa, zakat, haji, tilawatil Quran, baca sholawat, menolong orang lain dan sebagainya. Tapi seluruh gerak dan laku selama kita hidup di dunia, selama bukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, harus kita laksanakan demi untuk liya'budun. Pokoknya di dalam mengisi segala bidang dalam kehidupan ini harus 100% untuk sebuah pelaksanaan liya'budun. Kita boleh waleh atau jemu. Walehnya ya harus sudah dicabut Israel. Ya mudah-mudahan para hadirin hadirat, kita semua tidak jemu-jemu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin. Mudah-mudahan kita benar-benar diakui sebagai umatnya, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin 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 ya rabbal alamin. Pengajian cukup sekian. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan kepada penyiar sholawat Wahidiyah Pusat. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad,
Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahluh. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sakhson halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sakhson halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sakhson halika. Ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi
salatuhu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khudh biyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khudh biyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma salami dhallat wa dhallat hilati fi baldati khudh biyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ghfir yassir wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ghfir yassir wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ghfir yassir wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil falta ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil falta ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil falta ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil falta ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil falta ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil falta ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil falta ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah istighraq Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah
Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadas zaman wa awanihi wa sairi awlika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadas zaman wa awanihi wa sairi awlika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'thiran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'thiran baligha. Balligh jami'al alamin نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Ja'alanallahu wa iyyakum minalladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khaswataini fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa minal ghauthi radhiyallahu an-nadhrah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.